Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, pemirsa iNews, pemirsa setia Cahaya Hati Indonesia. Kita kembali lagi bersilaturahim di program kesayangan kita yang selalu setia hadir setiap akhir pekan ya. Setiap Sabtu dan juga Ahad pukul 12 siang. Dan hari ini begitu istimewa karena diawali dengan berselawat. Terlebih yang memimpin salawat adalah seorang dai muda, ya, seorang aktor juga dan pemahana agamanya saya saksikan sendiri, masya Allah luar biasa. Said Alwi Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, alhamdulillah berkah sekali hari ini. Nah, saya juga ingin mengenalkan juga guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada seorang ustadz yang ganteng, keren, lucu juga. Udah kegeeran nih orang nih. Mana orang? Mana orangnya? Ada orangnya, ada. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah sehat guru? Alhamdulillah sehat. Ustadz makin ganteng aja ini. Ini ke bawah cahayanya Alwi Segaf. Iya salah. Kalau ngelihat Alwi biasanya di mana Ibu? Ya di TV sebagai Kian Santang. Nah sebelahnya Kian Santang nih Ustadz Abi juga jadi gurunya Kian Santang di sono. Jadi siapa Ustadz? Syekh Mursyam. Syekh Mursyam, Masya Allah. Kelihatan aura syekhnya Ustadz. Iya, ini juga Syekh di Kian Santang. Apa saya? Syekh siapa? Budak Wilis ya kan? Hah? Siapa? Syekh Budak Wilis ya? Budak Wilis bener. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah nih sebelahnya juga main sama kita juga nih di Kian Santang. Ustadz enggak. Hadir guru kita juga. Ustadz Ihsan Hasibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ustadz mohon maaf ya. Kami ini ibu-ibu juga mohon maaf ya. Kalau ketemu ini suka bercanda ini saya sama Ustadz Abe. Kalau sama Awi nggak bisa bercanda karena Awi orangnya serius. Beneran. Nah Awi orangnya serius. Siapa ya? Saya mau ngajak semuanya pemirsa untuk melihat sebuah tayangan yang viral yang jadi tema kita kali ini. Apa sih temanya? Kita lihat sama-sama. Pemirsa, berikut adalah rekaman sebuah insiden mengejutkan yang menjadi viral di media sosial. Seorang pria yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol dengan memaksa masuk ke dalam sebuah masjid dan bersikeras untuk melaksanakan sholat. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang berbicara dengan tidak teratur dan mengganggu suasana damai di dalam masjid.
Meski sempat bersih tegang, namun setelah melihat keinginan seorang pria tersebut yang begitu keras ingin melakukan ibadah sholat, pihak masjid pun akhirnya memperbolehkannya bergabung dengan jamaah, dengan harapan bahwa kekuatan doa akan memberi ketenangan dan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tragisnya, saat rakaat kedua, pria tersebut roboh di atas lantai. Pihak layanan medis darurat segera dipanggil, namun meskipun usaha mereka, pria tersebut meninggal dunia di dalam masjid. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya mencari bantuan dan petunjuk dalam situasi kesulitan. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menawarkan dukungan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, speechless ya Bu ya. Ustadz Abe gimana Ustadz Abe kita nyikapi ini? Masya Allah. Banyak pelajaran dari yang kita sama-sama saksikan. Namun merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa wallahu a'lamu bil muhtadin. Atau dengan ayat yang lain, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu siapa hamba-hamba yang diberikan hidayah. Sehingganya kita menjadi manusia jangan pernah mengedepankan rasa suudzon dengan segala apapun kepada orang lain. Walaupun bahwa husnul khotimah dan su'ul khotimah itu kembali merujuk kepada amal kita. Sesuai dengan kata Allah, orang yang baik menurut pandangan Allah adalah innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika khairul bariyah. Mereka itu termasuk yang menjadi baik dalam pandangan Allah saat hidupnya, dalam kesehariannya, amalnya dibangun dengan kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari itu kalau ada orang lalu dia mabuk, lalu dia pengen tobat, dan kita tidak tahu bagaimana Allah mengampuni serta menerima taubat seseorang. Yang terpenting ini harus menjadi pelajaran buat kita bahwa sifat Rahman dan Rahimnya Allah ada dan berhak untuk siapapun. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah berlaku buat seluruh umat. Mulai karenanya menjadi satu pelajaran untuk kita, jangan mengklaim bahwa orang lain itu lebih jelek dari kita. Boleh jadi kita lebih hina daripada orang lain. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Said Awi gimana kalau ngelihat kayak gini menurut pandangan Said Awi ini? Insya Allah. Memang kejadian seperti ini adalah kejadian yang bisa dibilang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah, membuka daripada pintu tobat kepada siapapun. Asalkan hambanya ini yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini tadi yang disampaikan Ustadz Abai, kita harus pandai berhusnuzon kepada siapapun. Hatta walaupun kepada seorang pemabuk sekalipun. Berhusnuzon. Bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus berhusnuzon. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung dengan prasangka hambaku kepada aku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat dirinya di dalam diriku, kata Allah. Maka di sini pandailah jadi orang yang berhusnuzon kepada siapapun, kepada Allah dan juga makhluknya. Yang tadi kita lihat seorang pemabuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Kita hanya bisa berdoa semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Karena banyak sekali di antara kita, banyak orang-orang yang semasa hidupnya baik, tapi meninggalnya bukan di tempat yang baik. Nah ini kebalikannya, meninggalnya di tempat yang meninggal tempat yang baik. Kita bisa ambil pelajaran dari situ. Sehingga apa?
dahulu ada satu kisah seorang pemabuk juga. Jadi ada satu kisah seorang pemabuk pada saat itu setiap harinya bermaksiat kepada Allah. Pulang malam maksiat kepada Allah. Sampai suatu saat di malam hari di jalanan ia menemukan satu lembaran berisikan asma Allah. Katakanlah tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ia ambil kertas itu, dia bawa pulang, ia taruh di atas lemarinya. Dan entah kenapa pada besokan harinya ia diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mimpi keadaan ihwal surga dan neraka. Dan akhirnya apa? Setelah itu ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ia mendapatkan gelar yaitu Asy-Syaikh Al-Khufi. Yaitu seorang guru yang takut, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah karena apa? Hanya satu hal yaitu ta'zim, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kecil, asma Allah, ia ambil kertas tersebut dengan ta'zim, dengan menghormati tulisan Allah, ia taruh di atas lemari dengan rasa ta'zim. Allah angkat derajatnya. Maka kita nggak tahu satu amalan sekecil apapun, satu hal kebaikan apapun bisa membawa kita ke surga. Amin amin ya rabbal Alamin. alamin. Insyaallah langsung oleh Ustaz Ahmad Hasibuan. Fadhal. Ihsan Hasibuan, fadhal. Silakan Ustaz Ihsan. Makasih saya Talwi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan orang yang tadi adalah orang yang sangat beruntung. Meskipun sebelumnya dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia telah melakukan kezoliman terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi ternyata menjelang akhir hayatnya, Allah mengetuk hatinya, memberikan hidayah kepadanya. Kita tentunya adalah orang-orang yang berdosa juga. Saya yakin di antara kita tidak ada yang bersih dari dosanya, betul? Atau ada yang ngaku di sini bersih dari dosa? Gak ada ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti bersalah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum khamar adalah dosa. Orang yang minum khamar, dia terus minum khamar, tidak taubat, maka orang ini bisa amal ibadahnya, solatnya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah au arba'ina sobah. Tidak diterima solatnya sampai selama 40 hari. Kalau dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang ini, di akhir hayatnya ia datang ke masjid. Ia mengetuk masjid, ingin sholat, artinya dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di masa-masa taubatnya, di saat ia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cabut nyawanya. Nah, kita bagaimana dengan kita, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana nasib kita nantinya? Apakah ada jaminan bagi kita ketika di akhir hayat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jangan-jangan dibiarkan berada dalam kesalahan kita, dalam kemaksiatan kita? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk selalu waspada dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bu, beruntunglah kita walaupun masih ada sebutir iman dalam hati kita. Karena Allah berfirman, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu selama masih hidup, masih ada kesempatan untuk mendapatkan magfirah Allah seluas bumi dan langit. Ya, kita akan lanjutkan lagi bersama dengan guru-guru kita yang hadir di sini dengan kajian kita yang menarik ya. Jangan menyerah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.